Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah para peserta webinar pada pagi yang berbahagia ini, dan wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Akh Fillah Profesor Fahmi Amhar, dan juga kepada segenap pengurus MTS Al-Fath yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di pagi ini kita bisa bertemu meski jauh di mata ya, dekat di hati, dekat di Zoom. Jauh di mata, dekat di Zoom. Tubuh kita, jasad kita jauh, tapi kemudian kita bisa melihat dengan dekat dengan adanya wasilah Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, pertemuan yang insya Allah membawa manfaat bagi kita semua. Tema diskusi kita kali ini cukup menarik dan ini sangat penting, fundamental dalam kehidupan kaum muslimin, bahkan dalam kehidupan umat manusia, yaitu berbicara tentang kepemimpinan. Dulu di zaman jahiliyah itu, jauh-jauh hari sebelum era kita saat ini, ada seorang penyair namanya Al-Afwah Al-Audi. Dia menyampaikan beberapa bait syair terkait dengan kepemimpinan, di mana dia mengatakan la yasluhun nasu fawdala sarata lahum wala saratun idza juhaluhum sadu wal baitu la yabtani illa ala amadin wala imadun idza lam taras idza lam tarsa autadu wa in tajma autadan wa in tujma autadun wa a'midatun wa sakinun ablagul amr alladzi kanu ablagu al amr alladzi kadu. Jadi dia itu mengatakan begini, manusia la yasluhun nas, manusia tidak akan beres urusan mereka, fawdo, dalam keadaan mereka tersia-sia, tidak memiliki pemimpin. La sarata lahum, tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka. Jadi manusia tidak punya pemimpin, tidak ada pemimpin yang membereskan urusan mereka, nggak akan bahagia. Wala saratun idza juhaluhum sadu. Begitu juga sama, nggak akan bahagia manusia, nggak akan beres urusan mereka jika orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Wal baitu la yabtani illa ala amadin. Rumah itu tidak akan berdiri kokoh kecuali rumah itu memiliki tiang, kecuali di atas tiang-tiang penyangga rumah itu, fondasi. Wala imada idza lam tarsa autadu, dan tidak akan ada
tiang-tiang yang kokoh jika tidak ada pancang-pancang, jika tidak ada ya pondasi lah. Tiang itu berdiri di atas pondasi. Jika tidak ada pasak-pasak yang kokoh untuk mengencangkan tiang-tiang itu. Fa'in tujma'u tadun wa a'midatun, apabila Anda membangun rumah kemudian Anda menghimpun pancang-pancang, menghimpun tiang-tiang sudah disatukan, dibuat Anda membuat pasak-pasak yang kokoh, membuat tiang-tiang yang kokoh, maka begitu juga wasakinun, sudah dibuat itu bangunannya, ablagul amr allati kadu, maka mereka itu akan bisa sampai kepada cita-cita mereka, kepada apa yang mereka inginkan. Begitulah Al-Afwah Al-Audi menjelaskan tentang urgensi adanya pemimpin, adanya kepemimpinan dan adanya pemimpin di tengah-tengah umat. Dalam kitab Maharatul Qiyadah wa Sifatul Qaid, Al-Ustadz Ahmad Ibn Abdul Muhsin Al-Assaf, dia mengatakan pemimpin itu siapa? Pemimpin itu adalah as-sahsul ladzi yastakhdimu nufudahu wa quwwatahu liyu'assir ala sulukin wa tawajjuhatil afrad min haulihi liinjazi ahdafin muhaddadah. Pemimpin itu adalah orang yang menggunakan pengaruh dan kekuatannya untuk mempengaruhi perilaku dan arah sikap dari anggota-anggota masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuan tertentu demi menggapai tujuan tertentu. Jadi intinya pemimpin itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Orang yang bisa mempengaruhi orang dengan kekuatan. Dengan kekuatan ada pada dirinya. Dengan pengaruh yang ada di dalam dirinya. Kekuatan itu bisa karena kekuatan fisik. Kekuatan itu bisa karena kekuatan material. Kekuatan itu bisa karena kekuatan ruhiyah. Kekuatan itu bisa juga karena kekuatan ilmiah. Orang bisa mempengaruhi, bisa karena hartanya, karena fisiknya, karena ilmunya, bisa karena kekuatan ruhiyahnya, bisa karena kekuatan maknawiyahnya, motivasi semangat yang ada di dalam dirinya. Itulah seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi. Maka ketika kita berbicara pemimpin, sebenarnya kita sedang berbicara pribadi al-mu'assirah, saksiyah al-mu'assirah, as-saksiyah al-qiyadiyah. Kepribadian pemimpin adalah kepribadian yang bisa mempengaruhi yang lain. Bisa mempengaruhi yang lain, ketika dia berkata A, maka yang lain mengikuti. Seperti Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat dia masuk Islam, diislamkan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada orang-orangnya, wahai saudara-saudara, kepada orang-orang di sekitarnya, wahai saudara-saudara, bagaimana Anda semua mengenal aku? Bagaimana Anda semua kaifa ta'rifuna bi? Kaifa ta'rifuna nih? Bagaimana kalian mengenal aku? Aku ini siapa? Kata mereka, engkau itu adalah pemimpin kami. Aimanuna nakibatan. Orang yang paling hebat, kemuliaannya, nasab dari kami. Orang yang paling mulia dari kami. Engkau adalah pemimpin kami. Mereka mengakui kepemimpinan dari Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, baik kalau begitu saudara-saudara, mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, kalian tidak bisa berbicara denganku. Tidak bisa berurusan denganku. Tidak bisa berurusan denganku. Tidak bisa meminta tolong kepadaku. Kecuali kalian beriman kepada agama yang telah aku peluk. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka tidak sampai waktu sore, semua penduduknya saat itu mengikuti Sa'ad bin Mu'adz beriman. Itulah pengaruh seorang pemimpin. Ini yang ingin kita wujudkan tentunya di dalam aktivitas pendidikan kita, di dalam aktivitas tarbiyah kita. Tarbiyah dimanapun harus bisa mencetak sosok-sosok pemimpin seperti itu, ya, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang bisa mengarahkan umat menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam Islam pemimpin itu adalah akan mempengaruhi umat dengan pengaruhnya, dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya ke arah ridho Allah, ke arah kebaikan. Nah, ketika kita berbicara pemimpin, maka Islam ini adalah agama yang memang telah dipersiapkan untuk memimpin dunia. Untuk memimpin dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin. Kecuali supaya menjadi rahmat bagi dunia. Bagaimana bisa menjadi rahmat untuk dunia kalau umat Islam itu tidak ada di atas? Bagaimana bisa menebarkan rahmat kalau umat Islam itu tidak bisa memimpin dunia? Memimpin untuk menebarkan rahmat. Karena itu dalam diri orang-orang yang muslim, dalam diri orang-orang yang beriman, sebenarnya secara otomatis akan lahir kepribadian, kepemimpinan, kepribadian pemimpin, keinginan untuk bisa memimpin. Tadi disebutkan oleh Profesor Fahmi firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk segenap manusia. Umat yang terbaik adalah umat yang memimpin, umat yang di atas bukan di bawah, umat yang menentukan bukan ditentukan, umat yang di depan bukan di belakang. Jadi ini menghendaki umat Islam harus berada di garda paling depan dalam segala hal. Tadi beliau luar biasa telah menyampaikan bagaimana umat Islam itu terdepan dalam sains, terdepan dalam ilmu pengetahuan, terdepan dalam segala, terdepan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dalam segala hal. Itulah kehendak yang kehendak Allah, keinginan Allah yang harus ditangkap oleh kita sebagai umat Islam. Sehingga umat Islam itu sejatinya memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita ini menjadi pemimpin. Menghendaki agar kita, keluarga kita, agar istri kita, agar anak-anak keturunan kita itu kita cetak untuk menjadi pemimpin. Bahkan bukan pemimpin yang sembarangan, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Di antara karakter, di antara sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang selalu berkata, selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatin, dari keturunan kami, qurrata a'yun, istri dan keturunan yang membahagiakan pandangan mata kami, waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita garis bawahi. Jadikan ya Allah kami ini, aku, istriku, anak-anakku menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin. Jadi kita sudah diperintahkan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu, kalau tadi ditanyakan bagaimana karakter pemimpin yang harus, karakter pemimpin berdasarkan Quran, mencetak generasi pemimpin atau pemimpin yang berkarakter Qurani. Karakter pertama seorang pemimpin di dalam Al-Quran adalah harus pemimpin itu harus ada takwa di dalam dirinya. Karakter pertama adalah harus ada takwa. Pemimpin adalah pemimpin orang yang bertakwa. Ketakwaan.
Pemimpin adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga dari rasa takut itu dia senantiasa tunduk kepada Allah, menjauhi segala apa yang akan mendatangkan murka Allah, mendekati segala perkara yang akan mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karakter pemimpin adalah karakter yang taat. Karakter pemimpin adalah karakter pemimpin yang taat dan selalu memerintahkan kepada ketaatan. Tidak akan bisa pemimpin itu memerintahkan ketaatan kepada umat kalau dia tidak memiliki ketaatan itu. Karena faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Orang yang tidak punya takwa, dia nggak akan bisa menggerakkan orang lain untuk takwa. Tidak akan bisa mempengaruhi orang lain untuk takwa. Orang yang tidak punya cita-cita besar, dia nggak akan bisa mentransfer cita-cita besar itu kepada orang lain. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Faqidus syai'i la yu'ti. Begitu peribahasa orang-orang Arab. Yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Hanya kalau di dalam Quran dikatakan waja'alna lil muttaqina imama, berarti memang kita ini harus menjadi pemimpin orang yang bertakwa setelah kita bertakwa. Kan nggak mungkin kita memimpin orang yang bertakwa, menjadi pemimpin yang bertakwa kalau kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karakter pemimpin. Dalam bahasa syarat-syarat kepemimpinan yang disebutkan oleh para fuqaha itu adalah disebut dengan al-adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bertakwa. Sifat syarat seorang pemimpin harus adil diantaranya. Adil itu adalah orang yang senantiasa secara umum, para ulama mendefinisikan adil itu orang yang pertama, orang yang senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang kemudian para ulama juga ada yang menyebutkan seorang yang adil itu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Begitu juga ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Mohon maaf saya ini belum bisa share materinya karena ada beberapa yang harus disempurnakan. Nanti dari sisi penulisan, insya Allah nanti secara menyusul materi yang telah disampaikan akan di-share kepada panitia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingat ketika Rabbmu menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahun, maka Ibrahim itu berhasil menunaikan, menyempurnakan perintah-perintah Allah itu. Qal, maka Allah berfirman sebagai bentuk penghargaan kepada Ibrahim yang telah berhasil diuji dan lulus ujian, fit and proper test kalau bahasa sekarang itu. Jadi lulus uji. Ujinya itu apa? Menjalani perintah-perintah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunaikan. Diperintahkan hijrah ditunaikan, diperintahkan untuk khitan ditunaikan, diperintahkan untuk menjauhi anaknya setelah lahir, ditinggalkanlah dari ditinggalkan di tempat yang tidak ada penghuninya di situ, lembah yang tandus, biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di dekat Baitullah Al-Muharram. Kemudian beliau Nabi Ibrahim harus pergi ke tanah Syam untuk melanjutkan misi dakwahnya. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Inni muhajirun ilallah ila rabbi sayahdin. Mau kemana Ibrahim setelah Nabi Ibrahim selamat dari ujian dibakar oleh kaumnya, oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim pergi, ditanya, mau kemana Ibrahim? Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi, aku akan hijrah menuju Rabbku sayahdin. Jadi banyak perintah-perintah yang telah ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Maka sebagai balasan kepada Nabi Ibrahim, sebagai hadiah dari Allah kepada Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau Ibrahim linnas imaman, imaman yuqtada bihi.
sebagai imam pemimpin yang akan diikuti. Aku akan jadikan engkau sebagai teladan. Aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelahmu. Jadi Nabi Ibrahim dijadikan sebagai pemimpin setelah dia berhasil menunaikan perintah Allah. Ini masih ada kaitannya dengan tadi. Pemimpin itu haruslah orang yang bertakwa. Pemimpin yang disebutkan di dalam Al-Quran, karakter pemimpin yang ada di dalam Quran adalah pemimpin yang telah lulus uji. Ujinya apa itu? Menjalankan syariat. Menjalankan perintah-perintah Allah yang harus dia tunaikan. Dia sudah berhasil menunaikan kewajiban-kewajiban dirinya. Kewajiban-kewajiban yang harus dia sudah sholat dengan benar, dia sudah terikat dengan perintah Allah, menjauhi yang dilarang, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terikat dalam semua ucap, langkah, dalam semua perbuatannya dengan perintah Allah, maka dia layak menjadi pemimpin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Wa min dzurriyyati." Ya Allah, jangan hanya aku yang engkau jadikan sebagai pemimpin. Keturunanku juga ya Allah jadikan sebagai pemimpin. Keturunanku juga, ya Allah, jadikan sebagai pemimpin. Inilah visi orang tua. Inilah mimpi orang tua. Kalau tadi dikatakan oleh Prof. Fahmi, pertama yang harus dibangun adalah kita harus memiliki visi. Memiliki mimpi besar. Memiliki mimpi besar untuk membangun pemimpin. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita semua. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus punya cita-cita besar untuk anak keturunan kita. Wa min dzurriyyati. Ya Allah, dan dari keturunanku juga jadikan sebagai imam sebagaimana engkau menjadikan aku sebagai imam, sebagaimana engkau menjadikan aku sebagai pemimpin, jadikan anak keturunanku sebagai pemimpin. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Itu para nabi setelah Nabi Ibrahim itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian Allah mengatakan la yanalu ahdil zalimin. Baik, aku jadikan keturunanmu sebagai pemimpin, tapi kepemimpinan itu tidak akan bisa diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Kecuali kepemimpinan, kecuali umatmu, keturunanmu Ibrahim yang zalim, dia tidak layak menjadi pemimpin. Dia nggak bisa menjadi pemimpin. Pemimpin karakter Quran, berkarakter Quran adalah pemimpin yang menjauhi kezaliman dari kehidupannya, tidak berbuat zalim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya berbicara tentang seperti apa pemimpin di dalam Quran itu. Surah Al-Anbiya ayat 73, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka a'immatan, sebagai imam-imam, sebagai pemimpin-pemimpin. A'immah jamak dari imam, imamun, a'immatun. Pemimpin itu tugasnya apa? Yahduna bi amrina. Mereka bertugas menunjukkan. Yahdun. Mereka menunjukkan umat, menunjukkan masyarakat, membimbing, membawa umat bi amrina. Dengan perintah kami. Memimpin dengan petunjuk-petunjuk Allah. Membimbing umat dengan syariat. Membimbing umat dengan wahyu. Membimbing umat dengan perintah Allah. Itulah pemimpin yang berkarakter Quran, yang memimpin dengan wahyu, bukan memimpin dengan arogansi, bukan memimpin dengan kekuasaan ansih, bukan memimpin dengan kediktatoran, bukan memimpin dengan materi, tapi memimpin umat, mengarahkan umat menuju perintah Allah dengan perintah Allah, memimpin dengan syariat. Bi amrina. Yahdun bi amrina. Jadi bi-nya lil adat. Memimpin dengan perintah kami. Memimpin dengan perintah kami. Nah, wallahu alam, pemimpin sekarang apakah sudah seperti itu atau belum? Inilah pemimpin, beberapa karakter pemimpin yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisakah kita mencetak pemimpin itu? Pemimpin itu apakah warisan atau kemudian pemimpin itu bisa dibuat, bisa dicetak, gitu, bisa dicetak. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam Al-Ilal. Beliau menyebutkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi menyebutkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kata muhaddis Syekh Nasiruddin Al-Albani, ini hadis hasan, ya. Hadis hasan, artinya hadis ini adalah hadis yang bisa diterima dalam masalah hukum. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan diperoleh dengan belajar. Wa innamal hulmu bittahallum. Mimpi itu akan diperoleh dengan tahallum. Tahallum itu berupaya keras meraih mimpi. Jadi mimpi, visi itu akan dicapai, cita-cita akan dicapai kalau kita membangun mimpi. Ilmu akan dicapai kalau kita berupaya keras untuk mencari ilmu. Jadi satu rahasia dalam bahasa Arab, wajan tafa'ala yatafa'alu, itu maknanya fihi kulfah. Di situ ada jerih payah. Di situ ada kesungguhan, di situ ada pengorbanan, di situ ada kesusahan yang dikerahkan, ada susah payah, ada pengorbanan, ada penderitaan ketika dia ingin mencapainya. At-ta'allum itu adalah artinya diartikan oleh kita belajar. Belajar itu apa? Belajar itu adalah orang bersusah payah, berkorban, mau sulit-sulit untuk dapat ilmu. Ilmu itu akan didapat kalau orang itu melakukan proses ta'allum. Apa itu ta'allum? Bersulit-sulit, berjuang, berkorban, rela menderita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Kurang tidur untuk menghafal ilmu. Kurang makan karena dia lebih menggunakan hartanya, lebih banyak mentasarrufkan hartanya untuk beli kitab, beli buku daripada beli makanan. Itulah pelajar. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan dapat ilmu. Wa innamal hulmu bittahallum. Al-hulm, mimpi itu, mimpi, cita-cita akan diraih bittahallum. Dengan kita bersusah payah, bekerja keras, berkorban, mau sulit-sulit meraih mimpi itu. Atau membangun mimpi. Membangun mimpi itu kan butuh pikiran juga, apa mimpi kita ini. Jadi sampai ada seni membangun mimpi. Bagaimana seni membangun mimpi itu? Tidak asal bermimpi. Sehingga para motivator mimpi itu harus terukur dan yang lain-lainnya, itulah bagian mereka. Kemudian Nabi mengatakan wa may yataharral khair yu'ti. Siapa orang yang selalu memperhatikan, berupaya meraih kebaikan, maka dia yu'toh, dia akan diberi kebaikan itu. Siapa orang yang selalu berupaya menginginkan yang baik-baik, dia akan dikasih oleh Allah. Wa may yattaqi syarra yuqhu. Siapa yang dia selalu berupaya menjaga diri dari keburukan, maka dia pasti akan dijaga. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau kepemimpinan itu adalah sebuah ilmu, ada ilmu tentang kepemimpinan, maka itu adalah bisa dipelajari. Kalau kepemimpinan, keinginan kita menjadi pemimpin, keinginan kita mewujudkan kepemimpinan itu adalah sebuah visi, sebuah mimpi, maka itu adalah sesuatu yang bisa diraih oleh kita. Sehingga ada madrasahnya, ada sekolahnya, sekolah lisina atil qiyadah, sekolah untuk mencetak para pemimpin. Jadi sekolah para pemimpin, sekolah para juara, sekolah para pemimpin itu kan ada sekolah yang punya visi, punya mimpi, sekolah para juara. Ya karena tadi bisa diraih sebenarnya. Kepemimpinan itu bisa diraih, bisa diupayakan oleh kita, sehingga ketika hari ini kita berbicara tentang kepemimpinan, bagaimana karakter pemimpin Qur'ani ini, itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan, sesuatu yang bisa kita raih, sebagaimana itu telah diupayakan oleh orang-orang sebelum kita, oleh orang-orang hebat sebelum kita. Karena itu, yang pertama kali saya sepakat tadi yang disampaikan, untuk membentuk pemimpin harus ada mimpi besar. Pemimpin itu mewujudkan kepemimpinan, mewujudkan orang-orang hebat, mewujudkan ar-rijal. Ar-rijal.
para orang-orang besar, orang-orang hebat, atau mewujudkan al-uzoma, itu diawali dari membangun mimpi yang besar. Kita harus menanamkan visi yang besar kepada anak-anak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu menyukai ma'aliyal umur, urusan-urusan yang besar. Allah mencintai perkara-perkara yang luhur. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah nggak suka urusan-urusan yang remeh-temeh, urusan-urusan yang kecil. Kalau berpikir itu Allah suka jika kita memikirkan perkara-perkara yang besar. Kalau berbuat itu Allah suka kalau kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita membangun mimpi Allah suka. Kalau kita ini punya mimpi yang besar, Allah nggak suka dengan urusan yang kecil-kecil, urusan yang remeh-temeh. Allah nggak suka dengan senda gurau. Allah nggak suka dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Allah nggak suka dengan perbuatan-perbuatan yang menghabiskan waktu. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan kemajuan umat. Perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, status-status. Kalau sekarang zaman status nih, status-status, update status yang remeh-temeh, yang senda gurau, yang nggak ada kaitannya dengan visi, yang tidak ada kaitannya dengan visi, yang tidak ada kaitannya dengan kemajuan umat, dengan masa depan umat. Allah sangat suka jika sekolah yang kita bangun ini adalah sekolah yang punya mimpi besar, sekolah yang punya mimpi hebat, sekolah yang punya mimpi besar, sekolah yang punya mimpi hebat, begitu. Jadi kami di pondok ini di Al-Abqari, kami berupaya membangun mimpi itu. Makanya kami memberanikan diri menyebut sekolah kami itu adalah sekolah tunas ulama. Itu adalah sebuah mimpi. Kami ingin membangun tunas-tunas para ulama yang al-amilin, yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan kepada kita pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada datang ke pasar Dzil Majaz. Saat itu Nabi orang-orang sedang sibuk dengan dunianya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudara-saudara, maukah kalian aku tunjukkan satu perkataan? Dengan perkataan itu, Arab, Ajam, bangsa-bangsa akan tunduk kepada kalian. Kalian akan memimpin mereka. Mau ya Muhammad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan sukses. Kalian akan bisa memimpin. Jadi itu visi yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendengar, bagaimana kita membaca Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu dicetak sedemikian rupa oleh bapaknya, Sultan Murad yang kedua, oleh ibunya, oleh gurunya. Jadi luar biasa. Ada orang-orang yang mempengaruhi kepribadian Muhammad Al-Fatih sehingga menjadi orang besar. Bapaknya itu sudah menanamkan kepemimpinan, mendidik Muhammad Al-Fatih memang untuk menjadi pemimpin. Sampai pernah 2 kali Muhammad Al-Fatih dicoba, diuji untuk menjadi pemimpin sebelum menggantikan dia. Gitu. Sempat menjadi wali kota, kemudian sempat menjadi pemimpin wilayah saat itu, bukan kekhilafahan ya pada saat itu. Sementara pengganti bapaknya pada saat bapaknya sakit. Bahkan bapaknya mengasingkan diri dulu, ingin melihat bagaimana anaknya itu mampu atau tidak. Kemudian diserahkan kepada ulama, untuk memimpinnya. Bagaimana Syekh Aksamsuddin membangun mimpi Muhammad Al-Fatih. Setiap siang dia membawa Muhammad Al-Fatih ke Selat Bosporus, berkuda sampai kudanya itu hampir tenggelam, kemudian membacakan hadis Latut Tahannal Konstantinia di situ. Ibunya setiap pagi hari membawa Muhammad Al-Fatih ke pinggir Selat Bosporus itu. Wahai Muhammad, itu adalah Konstantinopel. Engkau harus menaklukkan itu. Nama engkau adalah Muhammad sama dengan nabimu, begitu. Jadi setiap pagi ibunya menumbuhkan cita-cita besar itu kepada anaknya. Jadi ketika kita ingin membangun, mencetak para pemimpin, maka yang pertama memang harus dibangun oleh kita mimpi. Dan setelah itu kita berupaya membangun mimpi, mewujudkan mimpi itu. Karena itu
Kalau ditanya sekolah seperti apa yang harus kita cari ini, ya sekolah yang punya mimpi. Sekolah yang punya mimpi besar. Sekolah yang punya mimpi besar. Bisa jadi fasilitasnya minim. Bisa jadi fasilitasnya minim dari sisi fasilitasnya, pondok rombeng. Tapi kalau di situ ada mimpi besar, itu yang kita ambil. Gitu. Itu yang kita ambil. Karena itulah yang akan melahirkan orang-orang besar. Itu yang akan melahirkan orang-orang hebat. Kalau kami ini mengajarkan kepada anak-anak kami untuk kun rajulan rijluhu fis-sara wa hammatu himmatihi fis-suraya. Jadilah engkau manusia yang kakinya di bumi wa hammatu himmati fis-suraya, tetapi cita-cita telurnya ada di bintang kejora. Kam hamilin qadruhu fil wara wal wajihu warasul umam. Betapa banyak orang yang dia nggak punya kedudukan di tengah masyarakat. Dia tidak memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi termarginalkan, tapi wahwal wajih warasul umam. Dia adalah al-wajih yang akan mengarahkan, warasul umam, dia adalah pemimpin. Wa innal muluka wa hukamahum laisu bi atwala minhum himam. Dan sesungguhnya para raja, para penguasa, laisu bi atwala minhum himam. Cita-cita tidak lebih besar, tidak lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak dipandang tidak ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat itu. Karena termarginalkan oleh kebijakan, termarginalkan oleh politik dan yang lainnya. Itulah orang-orang besar. Itulah para pemimpin sebenarnya. Nah, inilah yang kita ingin, para pemimpin sebagaimana yang dicetak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara bagaimana mencetak kepemimpinan itu, ya tidak ada cara lain kecuali kita ini kembali kepada bagaimana generasi terbaik umat ini dicetak oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Jadi kalau kita hari ini bisa menghadirkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik, mencetak generasi, maka insya Allah kita pun akan bisa mencetak generasi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebuah kitab yang berjudul Al-Uzama Haular Rasul, orang-orang besar di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang besar. Itu adalah salah satu bukti kesuksesan dari sebuah proses pendidikan. Kesuksesan, keberhasilan sebuah pendidikan itu dilihat dari, bukan sekedar dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari gedungnya, bukan dilihat dari fasilitasnya saja, bukan, tapi dilihat outputnya nanti seperti apa. Output dari sebuah pendidikan itu seperti apa. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata semua. Mohon maaf para peserta webinar pendidikan cetak pemimpin berwajib Qurani. Ada kendala teknis dari beliau untuk sambungan sinyalnya. Mudah-mudahan nanti bisa segera bersambung kembali bersama beliau dari Yasif Mutohar. Ya. Tentu dua materi yang tersajikan tadi sudah luar biasa nih ya. Pengantar yang materi yang kedua nih juga materi yang pertama ini kita memiliki bobot materi yang jika kita perhatikan, jika kita simak bersama-sama, ada muatan-muatan yang kemudian penting ya, artinya wawasan, perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, apa yang terus berkembang. Kemudian dilengkapi dengan pemateri kedua, yaitu Yasif Mutohar yang sentuhan-sentuhan ayat Al-Quran. Ya, sentuhan bagaimana baginda Rasulullah SAW itu mendidik keluarga beliau, para sahabat, sehingga terlahir sosok-sosok leader, ya, pemimpin-pemimpin yang memang ketika basis kepemimpinan yang muncul itu dilandasi oleh aspek ruhiyah, ya. Jadi akan membentuk kepribadian yang kokoh, saksiatul Islam yang kokoh, ya. Yang mana
ini merupakan penunjang ya, karakter dari seseorang. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang kemudian perlu kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di pembahasan berikutnya itu nanti adalah kita harapkan ada respon ya dari panjenengan semuanya terkait dengan upaya kita mencetak pemimpin yang berkarakter Quran. Alhamdulillah sudah bergabung kembali ya Yasin. Mohon maaf tadi terputus ya. Belum di-unmute ya. Ya. Dilanjut saja, dilanjut. Sudah cukup sepertinya materinya. Oke. Tawadal Yai, bisa 5 menit atau 7 menit lagi untuk kita akan buka sesi sharing tanya jawab kepada panjenengan berdua, Prof. Fahmi dan Yai Yasin. Tawadal Yai, bisa disambung kembali. Cukup. Tadi sudah sampai mana tuh? Udah cukup seperti kita kesimpulannya memang kita harus kembali kepada pendidikan generasi awal, tentunya dengan tidak mengabaikan hal-hal teknis, pembaharuan dalam bidang teknis, uslub dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kontennya, paradigmanya, metodologinya, maka kita harus memang kita harus kembali kepada cara-cara Nabi, cara-cara sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk generasi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencetak orang-orang hebat, berhasil melahirkan orang-orang hebat. Dalam hal ini benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha alaihi bihi awaluha illa bima saluha bihi awaluha. Jadi akhir umat ini tidak akan bisa beres kecuali dengan cara-cara yang terbukti dahulu telah berhasil membereskan generasi pertama umat ini. Jadi generasi akhir umat ini akan beres dengan cara-cara pertama. Makanya ini tantangan kita semua untuk bisa mengembalikan pendidikan ini kepada masa lalu, supaya berhasil mencetak orang-orang besar, orang-orang hebat itu. Dan panduannya itu sebenarnya sudah banyak ya. Secara historis tadi kan luar biasa keberhasilan pendidikan itu sudah ditunjukkan. Bagaimana di masa kekhilafan Islamiyah itu, bagaimana umat Islam berhasil melahirkan orang-orang besar, melahirkan orang-orang hebat. Di Andalusia sendiri itu kan, kalau tadi Prof itu berbicara tentang tokoh-tokoh dalam bidang sains, di Andalusia yang bukan orang Arab, itu adalah Eropa, itu berhasil melahirkan ahli-ahli bahasa Arab. Ya, siapa? Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Ibnu Malik itu kan dari Andalusia. Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi, seorang fuqaha, seorang mujtahid di mazhab Maliki, itu adalah orang Andalusia. Imam Qurtubi, pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu adalah orang Andalusia, orang Spanyol. Jadi luar biasa. Ibnu Rusdi, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, yang sekarang ini dipelajari di Fakultas Perbandingan Agama, itu adalah dari Andalusia. Jadi luar biasa. Bahkan luar biasa di dalam Islam itu, justru tokoh-tokoh besar umat Islam itu ini banyak dari non-Arab, dari orang Ajam, bukan dari orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Abu Daud itu bukan orang Arab. Imam Nasai itu hampir mayoritas yang Arab itu adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Itu Arab. Imam Abu Hanifah sendiri kan beliau orang Irak. Gitu. Jadi ini luar biasa. Banyak
orang-orang besar itu ternyata bukan orang Arab asli gitu, tapi dari Asia Tengah itu banyak juga orang-orang besar, dari Afghanistan, dari Tajikistan, dari Kirgistan, dari Uzbekistan, itu banyak ulama-ulama besar, termasuk dari Eropa juga ada, dari Andalusia, dari Spanyol. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Jadi terbukti memang kita kalau kembali kepada cara-cara dahulu itu, ini bukan berarti mundur, tapi ini insya Allah kita akan melahirkan perkara-perkara besar dengan tentunya menyesuaikan dengan lingkungan hari ini. Kalau tadi kita ini adalah sudah lewat generasi milenial sebenarnya, ya kita ini sudah generasi apa nih pasca itu, nah maka kita pun dalam uslub-uslub teknis-teknis ya bisa menyesuaikan, termasuk belajar seperti ini. Belajar dengan memanfaatkan seperti ini. Saya ini sekarang ini kan saya ada pondok itu di 3 tempat, ya, 1 di Sumedang, kemudian di Serang itu 2 tempat. Nah sekarang ini saya bisa menggabungkan kajian itu, anak-anak itu bisa ngaji semuanya, seluruh santri bisa ngaji sama saya. Tiap subuh semua santri itu bisa sempat ngaji sama saya. Kalau sebelumnya saya itu harus membagi-bagi waktu, harus keliling ke kelas-kelas, habis terkejar gitu lah. Sekarang ini kalau orang tua menitipkan kepada pondok kami, kemudian ingin dapat ilmunya langsung, katanya dari mereka nyebutnya kiainya gitu, maka sekarang ini sangat mampu, bisa gitu. Kita sudah buktikan itu ya, yang di Sumedang ikut zooming, yang di kampus 2 ikut zooming, kita melakukan zoom di 1 tempat ini, di kampus 1. Bahkan saya tempatnya di Ahwat, kemudian ini 4, jadi 4 kanal Zoom, ya 4 tempat itu digabungkan menjadi 1. Setiap subuh kita ada kajian dengan para santri. Nah ini kan hal-hal yang dulu tidak ada, ini bisa dilakukan oleh kita untuk mempercepat proses keberhasilan pendidikan itu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi luasnya Islam itu sehingga kemudian menjadi sebuah way of life, ya, pandangan hidup yang menjadi sebuah manhaj, yang menjadi sebuah ideologi dalam kehidupan ini, tentu dengan sifatnya kamilan wa syamilan, ya, sempurna, menyeluruh, dan tidak ada satupun aktivitas kehidupan kita ini tidak diatur dengan aturan Islam.